Oke, selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang working capital management yang merupakan keputusan terakhir. Kita punya 3 keputusan, capital structure, capital budgeting, dan sekarang kita membahas tentang yang namanya working capital management. Oke, tapi sebelum itu suara saya jelas atau enggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, nah sekarang kita mulai saja langsung. Sudah saya record. Sekarang saya share screen. Bentar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya working capital management. Perlu diingat bahwa dari 3 keputusan ini merupakan yang satu-satunya yang keputusan jangka pendek atau tactical decision making. Yang lain, capital structure dan juga capital budgeting adalah keputusan jangka panjang. Nah, sebenarnya apa sih working capital itu? Working capital itu adalah tentang ini, current asset dan current liabilities. Yang intinya nanti kita akan fokus bagaimana cara perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Apakah melalui hutang jangka pendek, apakah melalui hutang jangka panjang, kemudian berapa cash yang harus dipegang perusahaan selama tahun fiskal berjalan. Apakah mau dilebihin atau mau dipasin. Itu yang namanya working capital management. Ini harus diperhatikan karena begini. 1, perusahaan bisa valuasinya atau total asetnya 5 miliar. Tapi kalau ditagih suppliernya untuk bayar 5 juta, dia tidak punya cash, apa yang terjadi? Ya sama saja. Ternyata 5 miliar itu bentuknya adalah obligasi, karena dia investasi obligasi banyak, dan juga tanah. Nah, dapat uang dari mana? Kalau begitu, cara satu-satunya adalah menjual tanah tersebut dengan cepat supaya dia bisa melunasi hutang 5 juta tersebut. Nggak efektif, gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, memegang cash terlalu banyak itu juga tidak sehat. Karena apa? Karena seharusnya cash itu bisa diputar kembali jadi sebuah investasi. Jadi kalau kamu punya uang 20 juta, semuanya kamu pegang, kamu simpan di lemari bajumu, itu tidak produktif. Seharusnya kamu bisa pegang 1 juta saja, 19 jutanya kamu invest ke, let's say, obligasi retail negara atau SBN, surat berharga negara, yang 1 unitnya 1 jutaan. Dapat bunga tidak jamuran di lemari pakaianmu. Nah, seperti itu. Makanya kita harus memastikan gimana caranya kita itu mendapatkan cash level yang atau tingkat cash dan tingkat current asset atau aset lancar yang lain yang levelnya pas. Karena kebanyakan current asset tidak baik, kurang current asset juga tidak baik. Itu yang namanya tentang working capital management. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya lanjut. Yang pertama, kita akan bahas tentang current asset. Current asset jelas tahu ya. Current asset, aset lancar, isinya paling gampang adalah cash dan inventory. Paling gampang. Piutang juga bisa, piutang dagang. Karena piutang dagang asumsinya dilunasi 3-6 bulan. Adalah kurang dari setahun. Current liabilities, biasanya bentuknya apa sih? Current liabilities itu bisa kalau perusahaan menerbitkan instrumen pasar uang untuk mendapatkan pembiayaan cepat, itu bisa. Atau jika ada pembelian dari supplier, tapi belum dibayar oleh perusahaan tersebut, itu juga masuk current liabilities. Nah, nanti working capital itu apa? Working capital, kalau yang namanya gross working capital atau working capital kotor, itu berarti cuma current asset,
Tapi nanti kalau net working capital itu berarti selisih antara current asset dan current liabilities. Yang tentunya kita harapkan selisihnya positif, tapi positifnya juga tidak terlalu banyak. Ini tadi NWC, net working capital. Nah, sebenarnya working capital management itu apa? Working capital management adalah tactical decision making atau pengambilan keputusan jangka pendek tentang sumber dan juga penggunaan aset jangka pendek. Karena ingat, cash itu ada di aktiva dan aktiva adalah penggunaan aset. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kewajiban. Bisa saja sumbernya dari kewajiban jangka panjang yang digunakan untuk memaintain cash. Itu bisa juga, walaupun ada plus minusnya. Kemudian working capital efficiency itu apa? Intinya begini, sebuah perusahaan dikatakan sehat secara keuangan, secara working capital, kalau uang masuknya lebih cepat daripada uang keluarnya. Jadi dia dapat uang masuknya 3 hari, dia bayar semua hutang-hutangnya sebulan, itu berarti dia sehat. Konsep ini juga harus diterapkan ke kehidupanmu. Yaitu apa? Kalau kamu dapat piutang, artinya kamu memberi hutang kepada orang lain, tagihlah secepat-cepatnya. Tapi kalau kamu hutang ke orang lain, tagihlah sampai mepet batas jatuh tempo. Supaya apa? Supaya capital itu efisien. Begitu ya. Menunda cash outflow selama-lamanya dan mempercepat cash inflow. Itu yang disebut sebagai working capital yang bagus. Makanya saya selalu bilang kartu kredit itu kan salah satu cara untuk kamu menunda cash outflow-mu. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa membantu kamu dalam memanage keuangan pribadimu. Saya sering lakukan itu. Karena apa? Kartu kredit tagihan saya itu tanggal 7. Jadi kalau saya transaksi tanggal 8 Agustus, saya bakal ditagih tanggal 7 September. Oke? Kadang-kadang saya ngakalinya begini. Tanggal 8 saya butuh beli sesuatu yang agak mahal, padahal gajian saya baru tanggal 16. Apa yang saya lakukan? Jangan dibayar cash. Bayar pakai kartu kredit. Setelah itu, setelah tertagih di tanggal 7 September, lunasi. Kan tidak ada bunganya. Kalau cuma beda sebulan. Dan cicilan 3 bulan pun itu tidak ada bunganya. Itu yang saya lakukan. Walaupun itu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kalau ditunda, itu kan kamu tidak merasa mengeluarkan uang. Atau kalau dicicil, itu kan kamu tidak merasa kehilangan uang yang banyak. Jadi kelihatannya pengen beli lagi. Gitu. Tapi kartu kredit itu bisa menjadi solusi keuangan personal atau solusi keuangan startup atau perusahaan-perusahaan baru yang itu masih susah sumber dananya. Sementara kamu masih rugi terus untuk promosi, itu bisa digunakan sebagai kartu kredit, maksud saya, bisa digunakan sebagai cara untuk membantu kamu mengelola keuanganmu. Nanti kalau kita bicara tentang current asset, pasti kita bicara soal liquidity. Likuiditas. Ingat, likuiditas itu adalah seberapa cepat suatu aset berubah jadi uang. Semakin cepat, semakin bagus. Tapi ada aspek kedua dari likuiditas, yaitu pada saat kita mengkonvert aset, tidak ada, semakin liquid itu berarti tidak ada pengurangan nilai yang terjadi. Karena kalau kita cuma pakai logika pertama, secepat apa sebuah aset berubah jadi cash, ya kalau kamu punya mobil, kamu jual 500.000, itu kan tahu jadi cash. Banyak orang yang mau beli. Tapi pada saat bersamaan kan kamu kehilangan banyak nilai. Padahal mobil itu bernilai, let's say, juta, mahal mobilnya. Maka dari itu, likuiditas itu checklistnya ada 2. Satu, seberapa cepat dikonvert jadi cash. Yang kedua adalah pada saat pengkonversian tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi kehilangan nilai yang sangat berarti. Oke, tapi kalau kita bicara cash, itu cash itu bukan cuma soal uang yang disimpan di berangkas, tapi kadang-kadang treasury securities yang gampang dijual. Misal kita butuh dijual langsung laku, itu bisa juga disebut secara cash.
Receivable tergantung, receivable-nya note receivable atau account receivable. Kalau note receivable itu biasanya lebih dari setahun, makanya itu masuk hutang jangka panjang atau piutang jangka panjang. Tapi kalau itu sales receivable, itu biasanya 3-6 bulan dilunasi, itu menjadi hutang jangka pendek atau piutang jangka pendek, sorry. Kemudian inventory, jelas kamu pasti punya inventory, dan inventory itu dianggap sebagai current asset. Dan ada payable, karena kamu harus beli sesuatu dari suppliermu yang kadang-kadang itu langsung dibayar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita bicara soal penggunaan cash itu gimana sih? Penggunaan cash perusahaan itu pertama cash, kalau dalam konteks produksi itu digunakan untuk membeli apa? Membeli bahan baku. Dan setelah itu mengkonversi bahan baku tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tergantung perusahaannya maunya seperti apa dulu. Kemudian pada saat barang itu sudah jadi kan harus di-store. Itu namanya inventory kan, atau storage. Nah, pada saat kita ada inventory, contohnya kita perusahaan nugget, chicken nugget, itu kan pasti harus disimpan. Nah, pada saat menyimpan itu juga timbul biaya. Itu disebut sebagai inventory holding cost. Semakin lama kamu hold inventory tersebut, inventory holding cost-nya mungkin semakin tinggi. Contoh paling gampang ya tadi, chicken nugget. Chicken nugget itu semakin lama kamu simpan, semakin biaya listrikmu naik dan naik kalau diakumulasikan. Kemudian finished good, itu nanti ada berbagai macam, ada biaya distribusi dan lain-lain, itu juga bisa masuk sebagai working capital management. Dan kemudian nanti juga apakah dijual secara kredit atau debit ke customer-nya, itu juga harus dipikirkan. Ini juga dipikirkan oleh GoPay pada saat mereka mengubah peraturan yang dulu semua itu bisa di-convert ke pay letter. Sekarang pay letter itu cuma pembelian direct dari GoFood. Dulu pay letter itu bisa untuk beli, let's say beli kopi di 11 atau beli kopi di Coffee, itu bisa pakai pay letter, tapi sekarang hanya bisa pakai cash. Itu mungkin cara mereka untuk memanage working capital mereka. Ini yang disebut cash conversion cycle gitu. Jadi kan cash itu on hand dulu, kemudian kamu belikan barang mentah, diproses, dijual, uangnya balik ke kamu. Itu namanya cash conversion cycle. Baliknya bisa dalam bentuk langsung cash keras, bisa dalam bentuk account receivable dulu. Berarti kalau bentuknya account receivable, cash conversion cycle-nya lebih lama dong. Ini sangat aktif. I believe that you have passed cost accounting. Jadi sudah, saya skip. Kalau ada pertanyaan silahkan tapi. Ini tadi yang seperti saya bilang, goals-nya apa sih dari manajer keuangan dalam manage working capital dan juga cash conversion cycle? Adalah untuk delay paying accounts atau menunda pembayaran hutang selama mungkin tapi tanpa kena denda. Ya kan? Tadi kan saya bilang itu. Kemudian soal biaya yang lain adalah mencoba mencari minimal raw material inventories tanpa menyebabkan adanya delay di produksi. Jadi jangan sampai barang mentah kita itu terlalu banyak atau bahan baku kita ini terlalu banyak sehingga Sehingga kita belinya banyak langsung, artinya cash kita berkurang langsung, plus IHC-nya naik signifikan, itu kan berarti nggak efisien. Kita harus mencari nilai stok bahan baku yang paling minimum sehingga IHC-nya paling efisien,
Tapi pada saat bersamaan produksinya tetap jalan terus. Salah satunya bisa pakai economic order quantity atau pakai sistem yang akan memberitahu nanti kalau misal barangnya sudah mulai habis gitu. Atau bisa digabung kedua-duanya. Kalau pakai SAP atau System Applications and Products, itu nanti bisa di-set bahwa di level berapa inventory ini akan dikasih warning oleh SAP bahwa ini harus pesan lagi atau otomatis langsung kirim request pesanan ke supplier. Itu bisa. Kemudian apa yang kedua, labor itu kalau dari aspek keuangan dianggap sebagai cost, gitu kan. Walaupun saya tidak setuju, tapi kadang-kadang begini, kita harus memastikan bahwa tenaga manusia yang kita gunakan itu tepat guna. Makanya sekarang beberapa aktivitas-aktivitas produksi mulai digantikan oleh robot. Karena apa? Kita memastikan bahwa kita menggunakan orang cuma di aktivitas-aktivitas kompleks yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena dari segi biaya, dari perspektif biaya, hiring orang itu lebih mahal. Karena kita harus memastikan semua orang itu digaji dengan cukup dan layak. Sementara mesin tidak butuh itu. Kemudian ini, ingat tadi kalau finish good inventory itu juga ada IHC-nya, makanya harus maintain minimal finish good inventory without losing sales. Jangan sampai ada yang mau beli tapi kita tidak punya stok, itu jangan sampai. Kemudian apa? Kalau customer-nya mau kredit, itu juga kredit term-nya atau cicilannya itu harus menarik, tapi pada saat bersamaan jangan sampai cicilan tersebut malah jadi merugikan perusahaan. Artinya malah cash inflow perusahaan itu lebih lama daripada cash outflow-nya. Jangan sampai. Kemudian yang terakhir itu juga soal pada saat ditagih, ya pastikan customer-mu bisa bayar dan cepat. To close the loop. Karena cash conversion cycle kan berakhir pada saat kamu mendapatkan pembayaran dari finish good, penjualan dari finish good gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada, ini yang dinamakan operating cycles. Ini nanti kalau Pak terus caranya menghitung gimana working capital? Apakah cuma dilihat dari balance sheet? No. Kita bisa hitung operating cycle-nya. Ada yang namanya di sales inventory. Kita sudah belajar waktu kita membahas soal rasio keuangan, yaitu berapa lama waktu inventory itu bisa sold out gitu. Misal kamu punya inventory 100 biji, berapa lama 100 biji ini bisa habis gitu. Semakin cepat semakin bagus, karena berarti cash conversion cycle-nya itu semakin pendek kan kalau DSI-nya. Atau bahasa lebih simpelnya adalah berarti perusahaan itu mendapatkan uang dengan lebih cepat kalau inventory-nya cepat habis. Kemudian ada DSO. DSO adalah berapa lama seorang customer membayar piutangnya atau membayar hutangnya ke kamu. Semakin cepat, semakin bagus. Dan operating cycle itulah DSI dan ditambah DSO. Semakin pendek, semakin bagus. Yang artinya apa? Operating cycle-nya semakin pendek, itu berarti kecepatan perusahaan mendapatkan uang atau kecepatan perusahaan mendapatkan cash inflow semakin tinggi. Karena ingat, cash inflow harus cepat, cash outflow harus lambat. Itu dari perspektif cash inflow, tapi juga ada cash outflow yang dipilih oleh DPO atau Day Payable Outstanding. Berapa lama kita itu dari berhutang sampai kita membayarkan hutang tersebut dalam aspek hutang jangka pendek. Panjang semakin bagus. DPO semakin panjang semakin bagus. Makanya itu, kalau tadi operating cycle ya adalah ini, cash conversion cycle adalah DSI plus DSO dikurang DPO, atau operating cycle dikurang DPO. Karena DPO semakin panjang, semakin bagus.
Nanti cash conversion cycle berarti implikasinya apa? Cash conversion cycle semakin pendek semakin bagus. Jadi perusahaan itu cepat dalam dapat cash. Intinya sih itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misal ya, di sini nggak bisa digambar ya. Kalau misal DSI-nya 5, DSO-nya 5, kemudian DPO-nya 7, berarti 3 hari kan. Berarti itu bisa diasumsikan cash conversion cycle perusahaan tersebut adalah 3 hari. Yang artinya apa? Perusahaan itu membutuhkan waktu 3 hari untuk hari pertama dia akan mengeluarkan uang, hari ketiga dia akan mendapatkan uang itu kembali dari penjualan yang dia sudah dapatkan plus profitnya. Jadi semakin pendek semakin bagus. Bahkan cash conversion cycle itu bisa negatif kalau ternyata DPO-nya panjang. Berarti negatif semakin bagus juga. Ini contohnya di sini. Cash conversion cycle-nya negatif, Pak. Bagus nggak? Bagus. Berarti uang keluarnya itu lebih lama daripada uang masuknya. Bagus kan? Gitu. Kalau saya balik ke sini, kalau DPO-nya misal 20 hari, operating cycle-nya cuma 10 hari, maka akan muncul negatif 10 hari. Gitu. Itu berarti bagus. Kalau negatif 10 artinya gimana? Berarti begini saja. Cara gampangnya kalau negatif 10 atau saya ambil ini 42,56, berarti ada jeda 43 hari, saya bulatkan aja, dari perusahaan mendapatkan uang ke perusahaan harus membayarkan hutangnya. Gitu. Dalam jeda 30 hari itu kan sebenarnya uangnya bisa diputar dulu kan. Sehingga perusahaan bisa dapat bunga dengan cepat. Sehingga apa? Semakin efisien dan semakin efektif penggunaan working capital-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya terus gimana Pak caranya untuk memanage working capital? Itu ada namanya flexible current asset management strategy dan ada restrictive dan flexible. Seperti namanya flexible ini dalam arti apa sih? Misal tahu-tahu ada project dadakan, itu tahu-tahu bisa diambil. Itu fleksibelnya dari mana? Karena perusahaan itu punya cash level yang lumayan tinggi, sehingga kalau ada biaya tidak terduga atau project tidak terduga, mereka masih bisa gunakan selisih biaya tidak terduga tersebut untuk membiayai project tersebut. Itu adalah flexible current management strategy. Current asset management strategy. Ini low risk, ya iya low risk. Kenapa kok low risk? Karena kan kalau ada biaya tidak terduga kita sudah ada cadangannya. Tapi low risk, low return. Gitu. Low return-nya kenapa? Karena kan berarti kalau kamu mau maintain cash level yang tinggi, berarti kamu tidak bisa menginvestasikan cash level yang tinggi itu ke investasi yang lebih produktif. Makanya return-nya rendah. Advantage-nya apa? Ya working capital-nya tinggi, cash-nya tinggi lah gitu. Downside-nya apa? High carrying cost. Contohnya apa? Kalau ternyata flexible current asset management ini didapatkan dari maintaining inventory level yang tinggi, berarti IHC-nya tinggi. Gitu. Seperti itu. Kemudian restriktif gimana Pak? Kalau restriktif itu berarti semua dibatasi. Cash cuma boleh segini, inventory boleh segini. Kalau ada sudden demand atau sudden order gimana? Ya nggak bisa. Gitu. Resikonya tinggi. Tapi resiko tinggi ini juga di-offset oleh karena semuanya dibatasi, jadi sisa-sisa uang itu bisa diinvestasikan ke investasi yang lebih produktif. Sehingga apa? Sehingga return-nya juga tinggi. Mana yang lebih bagus tergantung perusahaannya. Oke.
tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya fast moving consumer goods, mungkin pakai fleksibel itu lebih cocok. Karena apa? Kita tidak bisa memprediksi demand dari sirup itu segitunya, itu loh. Tapi kalau misal perusahaannya itu infrastruktur, ya jangan fleksibel. Gitu. Karena pastinya proyek-proyek infrastruktur itu nggak tahu-tahu ada. Pasti itu sudah direncanakan atau sudah tender dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Apalagi infrastruktur itu kan secara inherently bisnisnya sudah beresiko. Makanya kalau ditambah ini tambah beresiko. Sementara FMCG itu secara inherently tidak terlalu beresiko karena itu bicara soal daily needs yang dalam krisis pun kita tetap butuh sabunan dan siaman atau kita tetap butuh makan Oreo atau beli beras. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini tadi yang seperti saya bilang, economic order quantity sudah dapat di operations management. Yang intinya adalah economic order quantity adalah level di mana perusahaan harus mulai order lagi. Ini kan makanya bilangnya minimum total inventory cost, taking order di order cost, and inventory carrying cost. Di level berapa perusahaan itu mulai oke, aku cuma punya 20, aku harus order lagi dengan melihat bahwa setiap kali order itu butuh 4 hari dan misal inventory holding cost-nya berapa gitu. Jangan sampai kehabisan total baru order atau jangan sampai sudah order tapi baru dikirim inventorinya sudah habis. Itu akan merugikan perusahaan juga. Makanya kita pakai pendekatan YOQ. Walaupun ada cara lain, ada beberapa cara lain, ada just in time juga kan. Ya, ini just in time. Kalau mau produksi baru pesan semua, itu ada seperti itu. Tapi ini diperlukan integrasi dari semua information systemnya. Kalau enggak nanti repot. Cash management juga harus dipastikan benar. Kita harus bisa memprediksi kita butuh cash per periodenya berapa itu dan budgetingnya gimana. Cash collection itu soal nagihin orang yang utang ke kita. Yang dulunya pasti ada delivery, mailing, dan time, processing delay, dan lain-lain. Tapi sekarang hampir semua ter-offset karena adanya information dan communication technology. Tapi ini kadang-kadang masih ada. Apalagi kalau tagihannya itu semiliaran lebih, ini pasti masih ada. Tapi kalau tagihannya cuma 100-an juta bisa ditransfer dengan gampangnya. Kita semua sekarang pakai ini, sekarang yang pakai logbox, nggak mungkin ada sekarang. Kemudian financing working capital, ingat cash itu adalah penggunaan dana. Nah, dananya dapat dari mana? Itu bisa pakai pendekatan 3 ini. Ini adalah working capital, ya kan? Ada kalanya di mana kita harus memproduksi lebih banyak, ada kalanya kita harus memproduksi lebih dikit. Contohnya apa? Kalau sirup dekat Lebaran itu pasti di sini. Tapi setelah Lebaran pasti di sini. Itu kan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita punya uang untuk memproduksi sirup yang demand-nya naik turun ke situ? Kita bisa pertama begini. Ini di sini kan ada long term fund, ya kan? Di sini ada long term fund. Ini artinya adalah level yang dibiayai dengan hutang jangka panjang. Kalau yang di sini itu berarti kita cuma ngutang jangka panjang untuk kebutuhan kas di low season. Kalau yang di sini berarti kita ngutang semua untuk high season dan low season. Makanya kita ngutangnya banyak di sini. Oke. Ini yang long term fund. Yang paling gampang ini dulu deh.
kita hitung aja kebutuhan cash kita kalau high season waktu lebaran itu berapa kan, terus semua bulan dianggap high season semua gitu. Makanya kita pinjamnya adalah sekian. Jadi semuanya walaupun low season atau high season itu cashnya didapat dari obligasi jangka panjang, misal seperti itu. Kemudian yang ini gimana? Yang ini waktu low season pakai hutang jangka panjang, tapi begitu high season kita pinjam lagi dari pasar uang, karena kan kita bisa menerbitkan sekuritas pasar uang. Pinjam lagi, misal kita pinjam ke BCA, aku pinjam 1 miliar dong untuk 3 bulan ini karena mau lebaran, itu bisa. Itu maturity matching. Kalau yang ini gimana? Ini lebih ribet lagi. Jadi kita itu cuma pinjam pakai hutang jangka panjang sampai sini. Bahkan low season aja nggak nyampe ini. Low season aja uang kita masih kurang, cash kita masih kurang di sini. Yang paling bawah ya, yang ini masih kurang nih. Yang kita lakukan adalah sisanya selisih antara garis putus-putus ke garis gelombang yang ungu, kita pakai hutang jangka pendek. Jadi ada 3 pendekatan, ada maturity matching, ada long term funding, dan ada short term funding. Long term funding berarti kita 100% pakai long term funding. Short term fund itu berarti kita mayoritas pakai short term funding. Atau bisa pinjam di pasar uang, atau pinjam di bank kurang dari setahun. Tapi kalau maturity matching, kita membiayai pada saat low season itu pakai long term funding, nanti begitu high season gimana pinjam di bank tambahannya. Sampai di sini ada pertanyaan karena sudah selesai. Ini jadi yang saya bilang short term bank loans. Ada commercial paper. Commercial paper itu adalah sebuah obligasi, hampir seperti obligasi. Tapi apa? Tapi stop presenting aja. Tapi itu hanya bisa diisi atau diterbitkan oleh perusahaan besar. Karena itu tadi sekuritas tersebut itu tidak ada jaminannya. Jaminannya cuma aku Unilever, aku pinjam dari kamu dong. Jaminannya apa? Ya kan aku Unilever. Masa kamu nggak percaya aku? Nah itu seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ingat untuk pertemuan 2 terakhir ini saya tidak akan banyak bertanya. Kamu sudah apa cara saya menjelaskan. Jadi kalau tidak paham silahkan tanya. Dan saya juga tidak akan menjadi orang yang nge-push kamu terus untuk menjadi seorang mahasiswa yang bertanggung jawab. Gitu. Saya bukan guru SD, saya bukan guru TK, saya bukan guru SMP. Kalau kamu jatuh silahkan jatuh sendiri. Yang penting saya sudah pernah warning. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ingat cek tanggal UAS, jangan sampai kelewatan. Saya tidak menerima alasan, Pak, saya kepencet finish. Walaupun kamu jujur, saya tidak akan menerima itu. Terserah, hati-hati makanya dilihat tombol finishnya mana, tombol next-nya yang mana. Oke? Ujiannya sesuai tanggal, saya beri waktu sesuai juga dengan jam ujiannya. Jadi Pambang saya kasih buffer time setengah jam sebelum dan sudah, jadi buffer time-nya sejam. Seperti itu, ada pertanyaan? Oh iya, dan sebelum ujian nanti ada tes untuk supaya kalian dapat kisi-kisinya dan juga untuk belajar juga. Nanti akan saya umumkan dan saya akan beritahu kalian di Microsoft Teams. Thank you. Dan terima kasih sudah 14 pertemuan, more or less, sudah bersama saya. Kalau ada protes, ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke saya. Tapi kalau nggak berani, silahkan sampaikan di evaluasi dosen yang akan diberikan kepada kalian pada saat kalian ngecek IPK. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. 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 Siang, Pak. Makasih banyak ya, Pak.
Selamat siang.